Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa ya, tanggal 19 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG masih merah, ditutup minus 0,38% ke level 7134 ya. Secara teknikal belum terlalu bagus untuk IHSG, secara broker saham pun juga asingnya masih terus distribusi. Ini kalau kita lihat hari ini tanggal 18 November ya, yang paling banyak dijual asing ada saham BBRI, BBCA, Adaro, Telkom, Bank Mandiri. Masih saham-saham utama yang didistribusi oleh asing. Di Bank BRI hari ini asingnya keluar lagi sebanyak 487,2 M, kemudian BBCA hari ini asingnya distribusi lagi sebanyak 293,3 M. Adaro juga hari ini distribusi dan harga sahamnya turun cukup dalam ya. Asingnya keluar terus keluar beberapa waktu terakhir dan hari ini keluar cukup banyak 266,4 M. Kemudian di Telkom juga hari ini asingnya keluar lagi 100,9 M. Tapi kalau nggak salah Telkom naik ya tadi, ya nggak naik sih, habis turun naik, nanti kita akan coba cek. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Gotoh, Bumi, INDF, ITMG, AMMN ya. Cuma secara nilai masih nggak sebanyak asing keluar, jadi hari ini IHSG masih distribusi oleh asing. Hati-hati aja untuk besok Selasa ya, kalau aslinya masih terus keluar kemungkinan IHSG buat rebound masih agak berat ya. Ya mungkin pantau aja level 7220-an, kalau belum bisa break di atas itu simpen cashnya aja dulu. Tapi kalau mau entry untuk jangka panjang, disclaimer ya, untuk keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBCA dulu, ini yang asingnya keluar dan harga sahamnya jebol 10.050, gagal bertahan di atas supportnya ya, close di level 10.000. Hari ini asingnya juga keluar, ini BBCA cukup banyak sebenarnya ya, 293 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 672 ya, hitungannya cukup banyak untuk asingnya keluar hari ini di BBCA. Didistribusi oleh asing, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 18 November ya kan, KZ, AGBK, AK ini broker-broker asing pada keluar. KZ, AGBK, AK-nya versi asing, dan untuk asingnya sendiri yang masuk paling banyak RX itu pun cuma 48,1 M ya, nggak sebanyak KZ jualan. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal ya, YP, CC, YP, dan sebagian retail hari ini nampung di BBCA. Untuk besok Selasa sih, kalau belum bisa break lagi di atas 10.050, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru nambah muatan atau jangan buru-buru buat entry. Takutnya kalau IHSG masih turun ya, masih turun, ada kemungkinan untuk BBCA juga ikut-ikutan turun. Kalau turun supportnya di sini ya, jadi kalau misal masih merah, mending tunggu aja di level 6775 atau 9.800 atau 9.775-an ya. Itu area support untuk BBCA. Jadi misal masih merah, mending tunggu di area supportnya ini kalau mau nambah muatan atau entry, kecuali besok bisa breakout di atas 10.050, IHSG-nya bagus dan volumenya bagus. Nah itu disclaimer kalau mau entry ya, pantau aja 10.050 untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Ini yang masih terus didistribusi oleh asing dan hari ini turun lagi cukup dalam ya, nggak nanggung-nanggung, 2% lebih ke level 4350 ya. Kayaknya yang udah nyangkut di 5.000-an ke atas agak pasrah ini ya. Untuk BBRI mau cut loss juga sayang, mau nambah muatan juga agak nanggung. Ini kalau secara teknikal di tengah-tengah antara support sama resisten ya. Mungkin wait and see aja dulu sih untuk saham BRI, walaupun ada yang bilang ini udah turun cukup dalam, cuman ya itu sih, kalau udah nyangkut di atas ini ya, apalagi IHSG-nya belum terlalu bagus, mending simpen cashnya aja dulu untuk saham BBRI, atau nunggu laporan kuartal 4 atau laporan tahunannya gimana ya.
Semoga aja kebijakan pemerintah kemarin nggak ngaruh-ngaruh banget sih untuk performa BBRI, dan tahun depan mudah-mudahan dividennya juga masih konsisten ya, nggak lebih rendah ya. Kalau lebih banyak lagi dividennya malah bagus sih sebenarnya ya. Wait and see aja dulu mungkin untuk besok kalau secara teknikal ya, kalau untuk jangka pendek atau swing. Tapi kalau untuk jangka panjang, disclaimer kalau mau entry ini lumayan menarik sih kalau untuk jangka panjang di level 4350-an. Kalau lihat transaksinya, aslinya masih terus jualan sampai hari ini di BBRI, terus distribusi. Ini net sell lagi 487,2 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Bank BRI hari ini tanggal 18 ya. Secara keseluruhan masih seperti kemarin-kemarin, aslinya jualan, lokalnya masuk, dan yang masuk juga didominasi retail ya. Retailnya terus nambah muatan ini di saham BBRI ini. Siapa yang mau naikin ya? Kalau kita lihat di sini market maker utamanya AK, ZP, BK, broker-broker asing sih yang jadi market maker utamanya, dan mereka jualan. Ya kan, AK-nya versi asing, ZP, BK-nya juga versi asing, BK, RX ini versi asing, jualan semua. ZP ini cukup banyak ya, keluar 259,9 M, nilai transaksinya 294, jadi cenderung distribusi. Jadi masih didistribusi untuk BBRI ini. Ya untuk besok sih hati-hati aja kalau masih merah ya. Kalau mau nambah muatan atau mau entry ya siapa tahu kalau masih merah ya tunggu aja di level 4100 mungkin ya. Ini area supportnya, semoga aja nggak buat low baru di bawah itu. Soalnya kalau buat low baru di bawah itu ada potensi Bank BRI sih ya. Ya semoga aja sih enggak ya. Mudah-mudahan mantul naik ya ketika mendekati area supportnya ini, atau kalau langsung naik besok ya bagus sih. Kita lihat aja besok ya. Kalau melihat asingnya hari ini masih terus jualan, masih agak ragu kalau buat terjadi pembalikan arah. Mungkin kalau technical rebound bisa jadi ya. Kita lihat aja untuk besok gimana di saham BBRI. Ya buat patokan resistennya di sini ya, kalau naik secara Fibonacci ada masih di 4640 untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga minus hari ini walaupun nggak dalam-dalam banget, 0,39% ke level 3.625 ya. Untuk saham Bank Mandiri masih sideways atau konsolidasi di range area antara supportnya masih di 6275 dan resistennya di 6500-an ya. Hari ini tadi sempat jebol support, cuman dijaga di atas itu. Ini masih ada yang jaga harga untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja untuk besok juga masih bisa bertahan di atas supportnya ini ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri BMRI hari ini tanggal 18 hari ini tanggal 18 November. Asingnya keluar 44,9 M ya. Gak sebanyak asing keluar di Bank BRI sama Bank BCA sih, cuman masih net sell. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Bank Mandiri secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, KZ ya asing yang keluar, cuman yang nampung juga asing nih. YU AK versi asing nampung ya. Jadi asingnya distribusi, yang paling banyak nampung juga asing, cuman distribusinya lebih gede untuk saham Bank Mandiri ini. Ya ini kemungkinan dijaga sih oleh YU AK versi asing untuk saham Bank Mandiri hari ini di atas supportnya 6275. Jadi untuk besok masih pantau area support ini ya. Semoga aja nggak jebol. Mungkin buat teman-teman kalau IHSG-nya masih belum bisa rebound, wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat nambah posisi di saham Bank Mandiri. Tapi disclaimer ya, mungkin untuk polanya masih sideways. Kalau besok bisa bertahan di atas, masih bisa bertahan di atas 6275-an, mungkin masih konsolidasi seperti ini di range area antara support sama resistennya ini. Ya pantau aja level 6275, semoga nggak breakdown di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, memiliki untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang harga sahamnya juga turun hari ini, turun 0,81% ke level
4870 ya, walaupun nggak dalam-dalam banget, cuman merah turun. Secara technical supportnya ada di level 4730 ya, jadi jangan buru-buru buat nambah muatan, jangan buru-buru buat average down mungkin kalau IHSG masih merah untuk besok ya. Di Bank Mandiri, Bank BN ini juga ada potensi bisa turun lagi kalau IHSG masih merah. Dan supportnya lumayan ada di 4730. Untuk resistennya ada di 5000-an, 5000-5025. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI ya, tanggal 18 November asingnya keluar tapi nggak terlalu banyak, 1,5 M. Kalau kita lihat lebih detail Bank BNI, BBNI hari ini tanggal 18 nggak ya, ini sih ada yang nampung ya, cuman sebagian lokal yang nampung, sebagian lokal dan sebagian asing. Karena distribusinya untuk hari ini nggak terlalu gede sih untuk saham BBNI. Mungkin untuk besok ya kalau untuk jangka panjang disclaimer ya, kalau mau entry, cuman kalau untuk trading atau swing mungkin nunggu IHSG hijau ya, atau nunggu terjadi pembalikan arah untuk IHSG. Untuk saham BBNI di level harga saat ini itu pas ya, ini di tengah-tengah antara support sama resistennya, jadi agak nanggung juga ya. Siapa tahu besok turun kan, mending ambil aja di area support kalau untuk swing atau trading. Tapi kalau naik resistennya ada di 5000-an ini ya, masih di level ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham ini yang udah cukup lama nggak kita bahas ya. Kita lihat BBTN yang harga sahamnya ternyata udah turun cukup dalam dan balik lagi ke level 1200-an ya. Menarik sebenarnya kalau lihat secara valuasinya. Dan untuk saham BBTN, saham KPR ya, ini bank KPR. Kalau propertinya juga koreksi sih soalnya ya, jadi mungkin nunggu properti mulai rebound dan mudah-mudahan BBTN juga bisa rebound lagi. Kalau valuasinya sih di harga saat ini murah ya, berarti untuk BBTN nya balik lagi di 0,6 atau 0,5 kalau nggak salah untuk PBV-nya. Coba kita cek di sini. Pendapatannya belum diupdate sayangnya di kuartal 3, kita tunggu aja ya. Di RT ini belum diupdate, mungkin buat teman-teman yang punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau kita lihat PBV-nya balik lagi di 0,57-an ya. Jadi kalau untuk investasi di harga saat ini ya sebenarnya menarik sih untuk saham BBTN. Harusnya kalau misal pun jebol lagi ini di bawah 1250 atau sampai jebol lagi di bawah 1170-an, itu malah kesempatan buat yang mau nyicil-nyicil atau ngumpulin saham BBTN ya. Harusnya di harga saat ini resikonya nggak terlalu gede untuk BBTN. Mungkin seperti itu sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini Bank BBTN hari ini tanggal 18, aslinya keluar 500-an juta dan nggak terlalu rame, masih sepi-sepi aja untuk saham BBTN hari ini tanggal 18 ya. Ini secara keseluruhan di yang jualan paling banyak NI dan yang nampung ya ini OD, IDMG. Belum ada yang transaksi dengan nilai yang cukup banyak di saham BBTN ya, jadi masih cenderung sepi. Kalau kita lihat coba dalam beberapa hari terakhir, kita cek aja dari awal bulan ini untuk saham BBTN yang pegang barang paling banyak YP-nya lokal ya, dan sebagian retail masuk sih, asingnya cenderung distribusi atau keluar di saham BBTN. Untuk saham BBTN ya, jadi untuk besok karena ini dah turun mendekati area support, jadi pantau aja level 1250. Ini kan close di 1260. Kalau jebol di bawah 1250 ya jangan buru-buru buat nambah muatan lagi, mending wait and see aja dulu teman. Kalau ada tanda-tanda pullback sih disclaimer ya, kalau mau entry siapa tahu terjadi technical rebound atau swing nanti target price-nya di 1300. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BTN ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Semoga aja kuartal 3-nya bagus. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini lumayan volatile dan naiknya juga cukup tinggi ya, 6%-an lebih ke level 68 lagi. Jadi sempat nyentuh level 69 cuman gagal breakout untuk saham Goto kemarin. Turun mantul di area supportnya 62 dan hari ini naik cuman belum bisa breakout di atas 69.
ditutup surplus 6,25% ke level 68. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Goto hari ini tanggal 18, asingnya masuk 37,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Goto, apakah ada yang akumulasi? Hari ini tanggal ini kalau kita lihat dari awal bulan ya, ini BB terus akumulasi sudah net buy 238 M. BB-nya versi asing dan lokal sih, cuman ya hampir sama sih nilainya. Asingnya net buy 118 M, lokalnya 120 M-an. Ini kalau kita cek dari awal bulan ya, jadi untuk Goto emang ada yang akumulasi. Rata-rata belinya di 66 dan posisi harga saat ini di 68. Berarti floating profit 3 poin untuk BB di saham Goto dalam untuk bulan ini ya. Ya, untuk besok Selasa pantau aja level ini. Kalau belum bisa breakout di atas 69, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit nggak ada selnya buat diamankan. Takutnya kalau gagal breakout nanti turun lagi kan, mending ambil di harga yang lebih bawah ya. Ini untuk supportnya di level harga saat ini ada di 65 dan resisten tertekannya di 69. Breakout di atas 69, volumenya bagus, ngejar 74. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto. Oh ya, untuk laporan kuartal 3-nya untuk Goto udah di-update ya, dan masih rugi sih, walaupun ruginya makin kecil cuman masih rugi. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini terjadi technical rebound sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, ya nggak technical rebound juga sih. Naik ya 1,97%. Ya, untuk resistennya masih cukup tinggi di harga saat ini. Sebenarnya untuk jangka panjang cukup menarik ya, tapi kalau untuk swing atau trading agak nanggung. Ini gimana untuk saham Telkom? Coba kita lihat ya, untuk asingnya sih masih jualan hari ini. Terus siapa yang naikin? Net sell sebanyak 100,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 18 ya. Hari ini tanggal 18. Oh ya, untuk Goto tadi untuk hari ini belum kita lihat ya transaksi hari ini untuk saham Goto. Goto transaksi hari ini tanggal 18, untuk BB-nya masih terus masuk dan 100% buy. Jadi masih terus diakumulasi oleh BB versi asing ya untuk Goto. Untuk Telkomnya sendiri hari ini tanggal 18 secara keseluruhan asingnya yang distribusi ada BK 69,9 M, CCZB dan yang nampung lokal. BB versi lokal, PD, UCC dan sebagian retail lokal juga masuk ya. Jadi diakumulasi oleh lokal, asingnya masih jualan. Ini harga sahamnya naik itu technical rebound aja atau gimana ini? Lihat transaksi hari ini sih belum meyakinkan banget sih. Ini kalau kita lihat dari awal minggu kemarin ya, dari tanggal 11 untuk asnya masih cenderung keluar ya, khususnya RX ini versi asing distribusi cukup banyak 392,7 M dan yang nampung AK. Hari ini untuk AK versi asingnya gimana? Hari ini AK versi asing malah keluar 8,3 M. Mungkin untuk besok masih teknikalnya aja ya buat patokan. Kalau naik ada di target price-nya di 26.700. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Mungkin kalau naik mendekati resisten, ini gagal breakout buat teman-teman yang sempat ambil di bawah dan floating profit, nggak ada salahnya buat diamankan. Nanti ambil lagi ketika harganya koreksi lebih dalam ya. Ya kalau mau cari aman mungkin seperti itu. Kalau untuk jangka panjang, kalau tetap masih mau hold ya semoga aja IHSG dalam waktu dekat ini bisa rebound. Oke, mungkin seperti itu untuk Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani harganya masih di atas walaupun hari ini koreksi 1,92% ya. Secara teknikal pas ini close-nya di area support 14.050. Masih dijaga ya, nggak tahu untuk besok ya, semoga aja bisa naik. Jadi buat teman-teman yang mau trading atau scalping bisa pantau untuk saham Pani di awal market ya. Kalau kita lihat hari ini Pani tanggal 18 November didistribusi oleh lokal sih.
KZ versi lokal ya, jualan 20,1 M. Untuk asingnya sendiri nggak terlalu mendominasi hari ini di saham Pani, tapi net sell 2,9 M ya. Ini untuk asingnya ada CC net sell 4,7 M yang masuk AK. Nggak ada yang akumulasi sih untuk hari ini, tapi dijaga ini untuk saham Pani di atas di area supportnya. Ya mungkin untuk besok lihat di awal market ya untuk saham Pani. Kalau langsung hijau volumenya bagus, disclaimer kalau mau scalpingan. Tapi kalau merah jebol di bawah 14.000 ya udah itu wait and see aja dulu ya, takutnya bisa turun mulai bearish. Supportnya cukup dalam, ada di 12.600. Jadi pantau di awal marketnya gimana untuk saham Pani ya. Ini pasti di area support 14.000, 14.050 itu area supportnya. Pantau level 14.000 berarti ya. Oke, itu untuk saham Pani. Untuk resistennya cukup tinggi sebenarnya, ada di 16.300. Kan untuk saham Pani memang volatilitasnya tinggi ya, jadi kadang sekali naik ya bisa lumayan untuk scalping atau trading. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Ini yang anak usahanya mau IPO ya, besok tanggal 19 ya. Untuk saham Adaro hari ini tiba-tiba langsung turun cukup dalam, ya nggak tiba-tiba juga sih, dari kemarin kadang memang turun untuk saham Adaro. Dan aslinya terus jualan, hari ini jualan lagi dengan jumlah yang cukup banyak ya, sebanyak tadi kalau nggak salah 200-an M ya, 266,4 M. Kalau kita lihat dari awal bulan net sell 800-an M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk hari ini, Adaro distribusi oleh AK versi asing sebanyak 206,4 M, kemudian BK CC versi asing juga jualan. Untuk lokalnya sendiri nampung ya, masih broker-broker retail yang masuk didominasi itu. Jadi untuk sama ya mungkin kalau tujuannya dividen, disclaimer ya, cuman habis bagi dividen atau apakah ada potensi buat ke level 4 ribuan lagi atau enggak ya, kita lihat aja besok ya. Soalnya anak usahanya mau IPO ini untuk saham Adaro. Masih pantau level ini, kalau tiba-tiba besok turun ya 3.560-70-an. Kalau kita lihat untuk saham Adaro sih ini sih apa? Kemungkinan dividennya gede ya. RUPS-nya tanggal RUPS tanggal hari ini RUPS-nya ya. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi ya tentang seberapa gede dividennya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemungkinan sih gede sih, cuman ya itu. Ini harganya udah di atas, jadi kalau mau entry agak was-was sih kalau untuk jangka panjang juga ya. Oke sih mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Pantau aja level ini 53570 ya. Semoga aja nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau jebol di bawah itu support selanjutnya lumayan dalam di 3280. Untuk saat ini sih mending wait and see aja dulu. Bagusnya buat teman-teman yang belum punya posisi di saham Adaro ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi, kalau nggak salah 6%-an lebih, tapi habis itu turun lagi. Open gap atas di awal market itu langsung open di sini 156 ya, jadi langsung open gap atas naik turun. Volatilitasnya cukup tinggi sih. Kalau untuk trading scalping ya sebenarnya menarik ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bumi tanggal 18 November asingnya masuk 35 M-an. Kalau kita lihat lebih detail Bumi, apakah MG yang menjadi market maker utamanya? Ya masih MG sih. Net transaksinya cukup gede 145,6 M dan cuma net pay 4,4 M-an aja, jadi scalpingan ya. Rata-rata belinya di 154, harga penutupan hari ini di 153, floating loss 1 poin untuk hari ini aja MG di saham Bumi. Jadi untuk besok ya mungkin kalau volatilitasnya tinggi aman buat
masih bisa buat scalpingan ya. Buat patokan supportnya di sini di harga 148 misal besok turun, dan di level 148, 149, 147 ada tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer kalau mau entry untuk scalping atau trading, nanti target price-nya di 154 atau ya disesuaiin aja ya. Tapi kalau untuk jangka panjang investasi mungkin masih agak gimana ya. Untuk saham Bumi ini udah lumayan tinggi sih kenaikannya dari harga terendahnya waktu itu ketika koreksi di bawah 100-an ya. Kita dulu cek di sini harganya udah di 150 aja ini untuk saham Bumi. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Bumi, pantau aja level 148 kalau turun ya, dan kalau naik resistennya masih di 170-an, 172. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang masih cukup tinggi volatilitasnya, dan hari ini naik ya setelah kemarin dijaga di area support, naik lagi nih 12% ya, nggak nanggung-nanggung. Jadi kalau TikToker ambil di support, taking profit di resisten ya sebenarnya cepet kaya ya kalau berani ambil di support, taking profit di resisten. Cuman kadang psikologinya berkata lain ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya BRMS, kita lihat ya hari ini ketika kemarin ada yang nampung atau ada yang jaga harga. Hari ini yang naikin siapa? Untuk aslinya sih Netbel 8,4 M, dan kalau kita lihat volatilitasnya cukup tinggi ya, nilai transaksinya 1 triliunan lebih untuk hari ini aja. Kalau kita lihat lebih detail BRMS hari ini tanggal 18 ada RF yang akumulasi 177,1 M. Kemudian LGAK ini lokal sih, RF LG-nya versi lokal, yang keluar juga lokal. Market makernya MG ya, MG-nya scalpingan dan net sell 12,5 M ya, mungkin karena ada ini yang jaga harga. Dan retailnya hari ini sebagian keluar ya. Kalau kita lihat lebih keluar, lebih ke bawah, XL keluar, PP keluar. Ya untuk besok sih ya agak nanggung sebenarnya kalau mau entry ya di 450, ini lebih dekat ke resisten ya, amannya kalau mau entry itu pas dekat supportnya 380-an. Tapi disclaimer kalau besok naik target price-nya masih di 484, 486. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRMS. Kembali lagi disclaimer ya, semoga aja besok naik dulu uji resisten. Jadi buat teman-teman yang udah floating profit mendekati area sini gagal breakout, diamankan aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang belum lama IPO lagi, yaitu DAAZ yang hari ini arah lagi ya. Walaupun tadi sempat merah, open itu ya di level harga kemarin sih, di harga penutupan kemarin sempat koreksi naik, sempat koreksi turun kemudian langsung ngegas naik, ditutup arah di 3330. Atau kita lihat hari ini untuk saham DAAZ di harga 8, di harga saat ini ya tanggal 18 ya sebenarnya nggak ada yang ini sih, malah IN distribusi 5,8 M ya, jadi agak ragu kalau lihat transaksi seperti ini di saham yang baru IPO. Nilai transaksinya juga nggak gede-gede banget ya, jadi market maker utamanya hari ini YP, MG, XL, CP, dan mereka semua scalpingan ya, trading. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya buat trading aja ya, profit lumayan diamankan, dan jangan masuk terlalu banyak sih, takutnya kalau nanti tiba-tiba turun itu agak berat buat balik lagi di level harga saat ini ya. Untuk besok kalau ya kayaknya nggak menutup kemungkinan masih naik, cuman hati-hati aja kalau koreksi. Amannya udah floating profit, nggak ada soalnya buat pasang trailing stop ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham DAAZ ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita cek saham naik yang hari ini naik turun. Open gap atas, naik, kemudian turun dan naik lagi. Close di harga penutupan yang kemarin 260. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham naik. Hari ini tanggal 18 ya, ini XL, YPPD, sebenarnya retailnya keluar sih, dan yang masuk CCIF. Kayaknya nggak menutup kemungkinan besok bisa naik lagi ya. Ya kalau buat scalping yang disclaimer sih kayaknya ada potensi naik, cuman jangan pakai duit yang gede-gede karena market capnya kecil ya.
nggak ada 1 triliun sih kalau nggak salah kemarin kita cek. Jadi hati-hati aja. Kalau untuk trading atau scalpingnya disclaimer cuman jangan gede-gede ya. Mungkin seperti itu untuk saham naik. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.